Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubi Arab. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video mengenai jawaban UTS saya pada mata kuliah AI dan IoT. Nah, sebelumnya project overview-nya, jadi kita diarahkan untuk mengidentifikasikan dataset yang unik yang mengilustrasikan regulasi dan juga problem klasifikasi. Di mana tujuan kita adalah untuk mendevelop ANN model untuk prediksi dan juga pattern recognition dengan menggunakan script coding maupun GUI atau yang lebih kita kenal dengan graphical user interface. Dan kita diarahkan untuk membuat video mengenai hal ini. Oke, jadi untuk saya sendiri, nama saya Muhammad Rubi Arab dengan jurusan Teknik Mesin angkatan 2022 dengan NPM 2200534 dari kelas dasar AI dan IoT 02. Sebelumnya, ada dasar-dasar teori yang perlu kita ketahui sebelumnya, yaitu regresi linear, merupakan sebuah teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai data yang tidak diketahui berdasarkan nilai data yang lain yang terkait dan diketahui. Jadi misalkan ada data-data yang diketahui, berapa jumlah banyaknya, biasanya jumlahnya tinggi, kemudian dari situ kita dapat menganalisis data tersebut dan juga dapat memprediksi nilai datanya yang belum kita ketahui. Kemudian transfer function merupakan persamaan matematis untuk mengubah input menjadi output. Jadi ini sangat penting untuk komutasi nonlinear pada neuron dan juga memungkinkan untuk belajar atau training kompleks pola dalam data. Kemudian hidden layer adalah lapisan hidden atau lapisan yang terletak di antara input dan output. Fungsinya ini untuk memproses data dan menemukan pola yang tidak terlihat secara langsung dari data mentah. Jadi misalkan ada data mentah nih kita tidak tahu, tidak kelihatan gitu. Nah, kita berikan hidden layer dan dia dapat mengidentifikasinya dengan sendiri. Oke, mungkin langsung saja. Dataset saya merupakan IoT Agriculture 2024, di mana source-nya langsung dari Kaggle. Ini merupakan sebuah tesis anak mahasiswa S2 yang bernama Muhammad Ismail Liftah dari Departemen Computer Science College of Tirkit University, di mana ini merupakan sebuah studi mengenai konstruksi dari smart greenhouse. Jadi merupakan greenhouse yang sudah di-equip dengan teknologi-teknologi advance untuk monitoring dan juga controlling environmental conditions, di mana environmental conditions ini merupakan input. Inputnya ini berupa temperatur, humidity, water level, kadar nitrogen, fosfor, dan juga potasium. Nah, input ini digunakan untuk mengkontrol output layaknya fan actuator, watering plant, pump, dan juga water pump. Apakah dia on, apakah mereka on atau off gitu. Nah, dari ketiga output ini akan saya gunakan hanya satu untuk mempersingkat. Jadi akan saya gunakan water pump actuator, apakah dia on atau off. Kalau misalkan dia off, dia 0. Kalau misalkan dia on, value-nya 1. Gitu. Kemudian kita tinggal download saja datasetnya dan dapat terlihat seperti ini. Jadi datasetnya dia ada date, ada input, dan juga ada output. Output di sini akan saya gunakan yang ini saja, water pump actuator on saja. Dikarenakan water pump on ini dia sudah mewakilkan water pump off. Jadi kalau misalkan water pumpnya 0, dia udah pasti off-nya 1. Kalau misalkan on-nya 1, dia udah pasti off-nya 0. Jadi sudah mewakilkan gitu. Kemudian kita tinggal buka MATLAB dan juga kita di workspace kita create new, yaitu input. Nah, inputnya kita copy saja dari temperatur sampai kadar potasium. Kita copy, kemudian kita paste, dan kita transpose. Sama halnya dengan target, kita copy saja yang water pump actuator, kemudian kita paste dan transpose. Setelah itu, kita dapat mengetik NN tool. Nah, kemudian kita import kedua input dan juga targetnya. Setelah kita import, akan kita buat new. Nah, di sini saya sudah pernah membuat network 1, jadi di sini saya buat saja network. Ya nggak apa-apa lah, saya buat network 6 lah untuk sebagai contoh. Nah, di sini ada yang namanya network type. Dia merupakan feed forward backprop. Sebelumnya apa sih feed forward backprop atau FFNN? Jadi feed forward neural network atau FFNN merupakan jenis jaringan saraf atau neural network di mana informasi itu
mengalir dari input menuju ke output dengan hidden layer sebanyak satu atau lebih tanpa adanya pengulangan balik. Sedangkan algoritma backpropagation merupakan metode pelatihan network yang populer untuk menyesuaikan berat dan bias neuron agar mendekati hasil keluaran sebenarnya. Jadi errornya itu minim. Namun untuk ini kita akan menggunakan FFNN. Inputnya tentu saja kita masukkan dan juga neuronnya kita variasikan dari yang pada eksperimen ini saya variasikan 1, kemudian 5, kemudian 10, 25, dan juga 50. Transfer function yang kita gunakan adalah purelin. Namun ada logseq dan juga tansig. Apa masing-masing? Jadi purelin adalah pure linear, yaitu aktivasi fungsi linear tanpa modifikasi. Makanya namanya pure, yaitu tanpa modifikasi. Sedangkan tansig atau tangent sigmoid merupakan aktivasi fungsi yang mirip dengan fungsi sigmoid, namun memiliki kurva tangen yang lebih halus. Oke. Jadi setelah kita masukkan ke MATLAB, setelah kita buat number of neuron misalkan 50 gitu, tapi sebagai contoh mungkin saya masukkan saja 5 gitu, karena kan tadi ada 1, 5, 10. Nah 5 saja yang saya gunakan. Kemudian kita create, kita lihat di MATLAB dia sudah terbuat network 6 di sini. Kita train saja, kemudian kita simulate. Oke, sudah. Selanjutnya kita export network 6 outputs. Kita export. Nah, setelah kita export, didapatkan pada MATLAB bahwa ada network 6 outputs seperti ini. Kemudian tinggal kita transpose, kita copy, dan kita masukkan ke dalam tabel ini. Ini merupakan tabel variasi nilai RMSE terhadap jumlah neuron. Jadi sini ada jumlah neuron 1, 5, 10, 25, 50. Sini ada RMSE value-nya. Di sini akan kita bandingkan dan kita gunakan jumlah nilai RMSE yang paling kecil. Itu merupakan RMSE yang paling ideal. Jadi yang ideal di sini sesuai prediksi sih pada number of neuron 1. Sedangkan di sini dapat kita lihat bahwa yang paling kecil ada di number of neuron 5. Maka dari itu akan kita gunakan prediction ini dan juga error yang ini. Kemudian terdapat tabel yang sudah saya plotting juga. Oke, selanjutnya. Setelah kita dapatkan masing-masing dari output ini, kita transpose balik sehingga dia dapat dimasukkan kepada tabel. Setelah regresi, kita beranjak kepada klasifikasi. Kita ketik saja nnstart pada command window, akan muncul sebagai berikut. Kita pilih pattern recognition seperti yang diarahkan pada soal. Oke, dia sedang ngeload. Jadi pada pattern recognition ini kita dapat import apa? Tentunya import input dan juga target. Jadi sini inputnya ini dan juga targetnya ini. Kemudian kita pencet OK saja. Kemudian kita train. Jadi di sini kita menggunakan training data 70%, seperti yang dikatakan pada lecture Pak Agung, di mana training data 70, testing 15 dan juga validasi 15. Di sini dapat kita lihat bahwa errornya sebagai berikut. Setelah itu akan kita lakukan testing. Kita tes saja. Oke, testing seperti ini untuk mendapatkan additional test results. Oke. Selanjutnya kita dapat melihat confusion matrix. Sebelumnya confusion matrix itu apa sih? Kita lihat di sini bahwa confusion matrix ini memiliki role untuk yang sangat penting
untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana model tersebut melakukan klasifikasi. Jadi contoh-contoh role-nya itu untuk mengidentifikasi error. Tadi kita udah lihat bahwa dia dapat mengoutputkan suatu error. Kemudian kita bisa melihat atau mengevaluasi performa model dan juga penentu metrik yang penting, contoh akurasi, ketepatan sensitivitas, dan juga presisi. Seperti ini confusion matrix-nya. Ada training, validation, test confusion, dan digabung semua menjadi all confusion matrix. Di sini 0 itu pada keadaan off, 1 itu pada keadaan on, sama seperti ini. Jadi selanjutnya kita dapat melihat ROC curve seperti ini. Kemudian test plots sama, dan kita dapat generate code seperti ini. Oke. Jadi dari situ kita dapat semua hasil yang kita inginkan, termasuk RMSE value yang ideal, prediksinya apakah sesuai target atau tidak, grafik dari RMSE-nya terhadap number of neuron, dan juga terkait klasifikasi kita dapat training results, additional test results, confusion matrix, ROC curve, dan code dari klasifikasi sendiri. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan atau pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga saya minta maaf apabila ada kesalahan, karena semua kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.